Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una wa ta'allu wa ta'lim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بمدده وأفاض علينا ببركاته ونفعته في دارين آمين. Walidha dan karena ini fa'innaha maka sungguhnya kalimat la ilaha illallah hisnullahi ialah bentengnya Allah, wasahatu amanihi dan pelataran keamanannya Allah, kama warada sebagaimana datang fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Apa hadis? La ilaha illallah, adapun la ilaha illallah hisni ialah bentengku. Paman maka adapun siapa saja qala ialah berkata siapa man la ilaha illallah kepada la ilaha illallah, faqad dakhala maka sungguh telah masuk siapa man hisni kepada bentengku. Paman dan adapun siapa saja dakhala ialah masuk siapa man hisni kepada bentengku, amina maka aman siapa man min azabi dari siksaku. Ini ada catatan kakinya ya. Qala di bawahnya itu qala Syekh Al-Munawi fi syarhihi, dalam syarahnya Imam Al-Munawi fil Al-Jami' As-Shaghir, atas kitab Al-Jami' As-Shaghir, faidatun fi tarikh Nisabur, dalam kitab tarikh Nisabur, sejarah Nisabur, lil Hakim karangan Imam Al-Hakim, anna Aliyan Ar-Ridha, sesungguhnya Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim, putranya Sayyidina Musa Al-Kadhim, Sayyid Musa Al-Kadhim, Ibnu Ja'far As-Sadiq, Ibnu Muhammad Al-Baqir, Ibnu Ali Al-Abidin, Ibnu Husain. Lamma dakhala, ketika masuk siapa Sayyid Ali Ridha, oh iya. Saya ahli la ilaha illallah, wahai ahli la ilaha illallah, malana ma'adapun apa lana ialah bagi kita, idza du'ina ketika diajak siapa kita, ila nasri dinillah untuk menolong agama Allah, untuk mendukung agama Allah. Wahai orang yang mengatakan la ilaha illallah, kenapa kita, ada apa dengan kita ketika kita diajak untuk membantu agama Allah, wadzabbi dan membela an syariatihi dari syariatnya Allah, wa ila'i rayati la ilaha illallah dan meninggikan bendera la ilaha illallah. Kenapa? Istaqalna, merasa berat siapa kita. Kalau diajak untuk hal-hal yang baik, mensyiarkan kebaikan-kebaikan, kenapa berat? Aradina bil hayatid dunya minal akhirah, Aradina apakah rela siapa kita bil hayatid dunya dengan kehidupan dunia, minal akhirati sebagai ganti dari akhirat. Apakah kita rela di akhirat tidak dapat apa-apa demi mendapatkan sesuatu di dunia? Padahal fama mata'ul hayatid dunya, maka tidaklah ada adapun kehidupan dunia fil akhirati di dalam akhirat, dibandingkan akhirat, illa qalilun, kecuali ialah sedikit. Fa'arani, dan melihat siapa saya ini kepada diri saya, kata Habib Umar ya, qadin jarra, ialah telah menarik bi pada saya al-qalamu apa pena, artinya saya sudah ke bawah ini. Waqala dan panjang al-kalamu apa pembicaraan,
fa ila ma yassarallahu jam'ah, maka kemudian bergeser pada sesuatu yassara yang memudahkan Allah siapa Allah jam'ahu kepada mengumpulkan ma min azimil akhlaqi, yaitu agungnya beberapa akhlak, mimma yaitu beberapa akhlak yajibu yang wajib an natahalla, apa harus berhias siapa kita, apa harus menanamkan dalam diri kita, bihi dengan ma yaitu azimil akhlak, ma'rabbina beserta Tuhan ma'rabbina beserta Tuhan kita, wa ma'ibadihi dan beserta hamba-hambanya Rabbina, wa ma'anfusina dan beserta diri kita sendiri, husnul adab ma'allahi wa ma'al khalqi. Wabillahi dan ialah hanya dengan pertolongan Allah taufiq adapun segala pertolongan, wa minhu dan hanya darinya nastamidu meminta memohon siapa kami al hidayah kepada petunjuk, wal auna dan pertolongan. 22 Rabiul Awal 1403. Sekarang berapa? 1446. 43 tahun yang lalu berarti ya. Masya Allah ya. Berarti tahun berapa berarti? 80-an ya. 80-an. Berarti Umar masih muda ini. Paling masih 30-an mungkin. Jadi Umar masih sangat muda ketika menulis ini. Masih coba saya lihat. Sekarang usia berapa ya? Satu tahun. Berarti belasan tahun berarti. Sekarang beliau usia 61 tahun. Berarti dikurangi 46 berapa? Belasan tahun namanya. Beda kelas. Kelas. 15 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita melihat beliau sekarang, kalau melihat orang sukses itu jangan melihat hasilnya, lihat prosesnya. Kalau teman melihat hasilnya, nggak ada orang sukses itu enak-enak ketika muda itu nggak ada ceritanya, pasti berat itu. Belajarnya berat, berat. Usia 18 tahun sudah menulis kitab dengan semangat seperti ini. Oke, pertama, khuluqun nama Allah. Akhlak kita sama Allah beserta Allah. Pertama, nuraqibullah fi jamil ahwal. Nuraqibu merasa diawasi, gimana ya? Muraqabah itu mana asalnya mengawasi. Maksudnya itu kita merasa diawasi oleh Allah. Ini sebenarnya berkait sama ini ya, sama ihsan. Dalam hadis itu gimana? Ihsan itu adalah ihsan itu apa? Kalau iman kan antuk minabillah wa malaikatihi ila akhir hadis. Kalau Islam antasyhadu an la ilaha illallah. Kalau ihsan apa? Bah, mata saya enggak ada. Apa ihsan itu? Ihsan adalah mana Pak? Apa ihsan? Mana itu yang ngomong? Mana? Ya, gimana? Semester berapa? Semester 1. Jurusan? Sebelumnya di mana? Pondoknya? Di pondok apa? Ihya Ulumuddin. Kiainya siapa? Ahmad Ghazali. Beliau muridnya siapa? Oh, Masya Allah. Tangerangnya mana, Mas? Tangerang Kota. Tangerang mana ini? Kelompakin kok. Habis kuliah Pomas. Jangan lupa, Pak.
Jangan lupa, hal yang dasar itu jangan lupa. Yaitu ya, ihsan itu anta'budallah, Anda beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihatnya. Kalau ka'annaka tarahu itu adalah keadaan hati kan. Ka'annaka tarahu itu adalah seakan-akan Anda melihatnya, itu keadaan hati. Kalau kondisi hati Anda ketika beribadah kepada Allah belum bisa ka'annaka tarahu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah, sadarlah, tanamkan dalam benak kita bahwa fa innahu yaraka, bahwa Allah itu melihat kita, mengawasi kita. Nuraqibu, gimana bahasanya? Kalau mana bahasanya nuraqibu, mengawasi siapa kita, Allah kepada Allah. Tapi maksudnya itu kita merasa diawasi oleh Allah gitu. Fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Ka'annana seakan-akan kita lahu pada Allah, nasyhadu, ialah menyaksikan siapa kita. Dalam semua keadaan. Makanya wajar ya kalau kemudian sekarang Habib Umar dalam semua keadaannya itu ya seperti yang ada. Tidak pernah ada satu waktu kosong pun di pesawat. Pernah beliau itu naik kereta api, apa dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya ya, pas malam Jumat. Di kereta itu ya baca maulid. Di pesawat ada waktu nganggur, nggak ada waktu nganggur. Kalau ada jeda gitu, langsung ayo buka kitabnya, baca kitab. Kalau enggak, mudarasah Quran, setoran. Jadi nggak kosong sama sekali tidak ada waktu kosong. Dan itu terbentuk sejak muda ya, sejak belasan tahun ya. Buktinya bisa kita lihat dalam karyanya ini, dalam karya yang beliau tulis ketika masih sangat muda itu. Ternyata semangatnya sudah begitu kuat ya, sudah jelas nggak sempat main-main. Tapi bukan berarti kemudian bukan berarti beliau nggak pernah guyon, tidak. Kenapa? Karena guyon itu termasuk sunnah dalam tempatnya. Main-main pada tempatnya itu juga termasuk sunnah. Wa nukhlisu, dan memurnikan siapa kita, ikhlas siapa kita lahu karena Allah, lahu pada Allah, fima dalam hal-hal batana yang tersembunyi apa ma dan hal-hal zahara yang tampak apa yang kita kerjakan yang tampak, ngaji, makan, belajar, itu kan kelihatan, itu kita murni karena Allah. Yang nggak kelihatan, niat-niat yang hanya kita yang tahu, itu juga ikhlas. Wa natakhiru, dan mengambil siapa kita wirdan, kepada rutinan ya, yaumian, harian, min kitabil aziz, dari kitabnya Allah al-aziz yang mulia, ma'al muhafadzati, beserta menjaga, atau ma'al muhafadzati, beserta berusaha menjaga, alat tafahumi, atas memahami, wat tadabburi, dan merenungkan. Ada kegiatan wajib baca Quran enggak di Paman? Semuanya kan? Semua ada di Paman wajib baca Quran kan? Itu jadikan wirid ya. Wirid itu rutinan ya. Wirid itu rutinan yaumiyah, wirid dan yaumiyah, rutinan. Dan karena mahasiswa ya targetnya bukan hanya baca, tapi muhafadzah ala tafahum wa tadabbur. Usahakan untuk sedikit-sedikit memahami, merenungkan maknanya. Yang ketiga, nahdisu ala huduri qulubina, bersemangat siapa kita ala huduri qulubina, atau bersungguh-sungguh siapa kita ala huduri qulubina, atas hadirnya hati kita, fi sholati, dalam salat, lahu karena Allah, atau lahu ya karena Allah. Wala nusalli, dan tidak salat siapa kita illa jama'atan, kecuali dalam jamaah, kecuali pada hal berjamaah, malam tata'adzar, selama masih tidak udzur jamaah. Apa maksudnya hudur qulubina ini? Artinya kita mengerti apa yang kita baca ketika kita Allahu Akbar, wajah lilladzi khalaqas samawati wal ardh, itu tidak sekadar menjadi mantra yang kita baca tapi kita nggak ngerti artinya, tapi kita
baca dan kita ngerti apa artinya itu. Jadi hudur qulubina ini tahap pertama adalah mengerti artinya, mengerti apa yang kita baca ketika sholat. Dan kata Imam Syafi'i, setiap orang Islam wajib belajar bahasa Arab sampai pada level yang memungkinkan dia untuk memahami apa yang dia baca ketika sholat. Karena kalau kemudian ini kita abaikan, kewajiban untuk belajar bahasa Arab sampai pada level itu kita abaikan, akan terjadi hal yang aneh-aneh. Contohnya beberapa tahun yang lalu ya, di Malang, ingat ya, ada seorang pelatih tinju membuat inovasi baru, sholat berbahasa Indonesia. Jadi, dia itu mengatakan sholat itu kan tujuannya adalah untuk mengingat Tuhan. Kalau kita membaca bacaan kemudian kita nggak ngerti kan nggak ingat Tuhan. Makanya dia berinovasi dengan membuat sholat yang dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi Allah Maha Besar ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah itu. Kenapa? Karena kita sebagai santri tidak melakukan kewajiban kita dengan benar. Apa? Belajar dengan benar. Belajar apa? Belajar bahasa Arab sampai pada level yang memungkinkan kita untuk ngerti apa yang kita baca. Kalau kita sudah ngerti, kita pulang, kita ajarkan itu kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Tapi kalau kita kosorna, kalau kita tidak perhatian pada hal semacam itu, sehingga jangankan ngajak orang lain, untuk kita sendiri loh, kita masih belum bisa memahami apa yang kita baca ketika sholat. Ya wajar kemudian kalau kemudian tidak nyambung ya. Kalau zaman dulu ketika tidak ada ketika masih belum banyak, ketika belum ada banjir informasi, kemungkinan orang tak sholat karena tak ngerteh itu sedikit. Kalau sekarang, kalau masih di pondok mungkin masih agak gimana gitu ya. Meskipun ada juga kan. Ya sampai ada di bawah mas ini sampai nggak sholat itu udah ambu bayi minta apa ini di pondok. Kalau sekarang ya itu bahaya kalau kemudian kita nggak ngerti kenapa saya muslim itu, benar-benar nggak ngerti, kemudian ya itu. Yang keempat, nastasghiru, ialah merasa kecil siapa kita, li'azamatihi, karena keagungan Allah, wa naqumu, dan salat siapa kita, lahu, karena Allah, fi jawfil laili, mana bahasanya berdiri siapa kita ya, lahu karena Allah, fi jawfil laili, di tengah malam, wa zulmati, dan kegelapan malam, wa nastaghfiruhu, dan memohon ampun siapa kita kepada Allah, wa nas'adu, dan berbahagia siapa kita bimunajatihi, dengan berbincang dengan Allah. Innahum, ini gimana ayat sebelumnya gimana ya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ada yang hafal tidak? Gimana ayat sebelumnya? Innal muttaqina ya. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang-orang bertakwa itu ada dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang dianugerahkan oleh Tuhan mereka. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka kanu, ialah ada siapa mereka muttaqin, qabla dzalika, sebelum akhirat, sebelum masuk surga, muhsinina ialah orang-orang yang ihsan. Gimana prakteknya? Gimana kehidupannya? Kanu ada siapa muttaqin qalilan minal laili, dalam masa yang sedikit, minal laili, dari malam, yang ja'una, tidak tidur, wabil ashari, dan di waktu sahur, mereka muttaqin yastaghfiruna, memohon ampun siapa muttaqin.
Tuh. Waduh. Awaluma adapun Allah awaluma ialah awal segala sesuatu ya, natajihu yang menghadap siapa kita ilahi pada ma inda kulli sadmatin, ketika setiap benturan. Artinya dalam masalah apapun yang kita hadapi, yang pertama kita ingat itu adalah Allah. Apa saja. Seharusnya ini mudah, karena kita itu memang lebih mudah mengingat Allah itu ketika sedang kena musibah ya. Kalau sedang sumpah, kalau sedang itu biasanya mudah mengingat Allah. Nah, kalau sedang dapat nikmat itu biasanya cenderung lupa. Jangan lupa. Yang keenam, nattakilu alaihi fi jamil umuri wahdah. Nattakilu pasrah itu menyerahkan urusan siapa kita alaihi atas Allah fi jami'il umuri dalam segala hal wahdahu, padahal hanya kepada Allah. Menata hati, akhlak. Yang ketujuh, nukthiru min dzikrihi wa syukri. Nukthiru memperbanyak siapa kita min dzikrihi dari mengingat Allah, wa syukrihi dan berterima kasih kepada Allah. Wa nathiku dan percaya, yakin siapa kita biwa'dihi dengan janjinya Allah, wa nasrihi dan pertolongannya Allah. Yang seperti ini sesuatu yang harus dilatih ya, perlu dilatih. Ya. Sesudah kita tahu ilmunya, gimana caranya tawakal, apa itu tawakal, gimana caranya, baru dipraktekkan, dilatih ya, tidak tidak serta-merta kita tahu langsung bisa langsung jadi orang bertakwa ya. Tidak, tapi harus ada tahapannya. Kemudian nuksiru memperbanyak siapa kita atau berdoa kepada merendahkan diri di hadapan Allah, wal ibtihala dan memohon dengan sungguh-sungguh ilahi pada Allah, fisarra'i dalam keadaan lapang, wabdarra'i dan keadaan susah. Yang kesembilan, nu'azzimu sya'irahu, mengagungkan siapa kita sya'irahu kepada syiar-syiarnya Allah, wa hurumatihi dan beberapa kehormatannya Allah. Makanya kalau ya misalnya ada orang yang menghina Al-Quran misalnya, kalau di munparla tentang carok la ta'khuduna, tidak tidak berefek kepada kita fihi dalam ta'zim laumatul laimin, apa celaannya orang yang mencela. Enggak gengsi pakai sarung, enggak gengsi pakai surban, kemana saja. Saya pernah cerita ya dulu di Bandara San'a di Yaman itu ada orang Manchester Inggris, beliau itu santrinya Habib Umar dan Mustafa, mau pulang ke Inggris. Pakaian yang digunakan surban, jubah, sandal jepit. Dan di situ juga ada orang Arab pakai celana jeans, pakai kaos oblong dengan model gaya baru lah, model rambut gaya baru. Jadi orang Arab pakai budaya Eropa, orang Inggris, orang Eropa pakai budaya Arab. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pakaian-pakaian seperti surban, jubah dan seterusnya itu bukan sekadar pakaian orang Arab, bukan sekadar pakaian budaya Arab. Karena apa? Karena Nabi juga menggunakan pakaian itu. Betul bahwa Abu Lahab juga pakai itu, iya. Betul bahwa Abu Jahal juga pakai surban, juga pakai jubah, iya, boleh jadi. Tapi kita sebagai Muslim, ketika kita melihat orang yang berpakaian seperti itu, jangan sampai menghina.
Jangan sampai menghina, karena itu juga pakaian yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus hati-hati ya, jangan mudah-mudah, jangan gampang merendahkan segala sesuatu yang terkait sama kearaban, sama orang Arab. Jangan sampai, jangan gampang. Yang ke-10, nar'a, memperhatikan siapa kita, hududahu, kepada batas-batasnya Allah. Manastahi, dan malu siapa kita, minhu, terhadap Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Dalam sebuah hadis, man, adapun siapa saja istahya, ialah malu siapa man minallah, terhadap Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana perwujudan rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah itu? Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Falyahfaz, maka jagalah ar-ra'sa, kepada kepala ini dengan seluruhnya ada di kepala ya, mata, mulut, telinga, wama, dan apa saja, wa'a, yang mewadahi apa, ra'sun, isi kepala juga jaga, kepalanya, matanya, telinganya, dan isi kepalanya, pikirannya jaga. Wal batna wa ma hawa, dan jagalah al batna, kepada perut, jangan sampai ada makanan haram yang masuk. Atau jagalah perut ini jangan sampai terlihat, jangan sampai terbuka auratnya. Wama, dan apapun hawa yang mengandung apa, batan, makanan-makanan, jangan sampai ada yang haram. Wal yadhkuril mauta wal bila, wal yadhkur, dan taklah ingat siapa man al mauta, kepada kematian, wal bila, dan kehancuran. Waman aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Waman, dan adapun siapa saja arada, ialah menginginkan siapa man al akhirah, kepada akhirat, taraka, maka meninggalkan siapa man zinatal hayatid dunya, kepada perhiasan kehidupan dunia. Nah, kemarin itu ya, menjadikan akhirat sebagai orientasi utama itu sama sekali tidak bermakna bahwa kita mengabaikan urusan dunia. Habib Umar itu kurang ukhrawi apa beliau, tapi beliau sangat rapi, orangnya rapi, harum, gagah gitu ya. Jadi bukan ya, kemarin itu bukan berarti ketika kita menjadikan akhirat sebagai fokus atau orientasi kehidupan kita, bukan berarti bahwa kita itu tidak peduli pada dunia kita. Justru kepedulian kita terhadap urusan dunia itu akan semakin terarah, akan semakin tertata, karena jelas orientasinya, jelas tujuannya. Kemudian khuluquna ma'a ibadihi, akhlak kita ma'a ibadihi, beserta hamba-hambanya Allah. Ismul adab ma'allah wa ma'al khalqi. Nuhibbu likulli abdin, nuhibbu, cinta siapa kita, likulli abdin, cinta artinya menginginkan ya, siapa kita, likulli abdin, untuk setiap hamba, amanah, yang beriman, siapa abad, billahi, pada Allah, menginginkan apa, ma, kepada apapun, nuhibbu, yang menginginkan siapa kita, li anfusina, untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin sukses, kita juga harus menginginkan kesuksesan itu untuk saudara seiman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Karena itu kemudian enggak mungkin atau tidak wajar atau tidak seharusnya seorang beriman itu bagus sendiri gitu loh. Harus mengajak orang lain. Ketika Anda baik, maka Anda harus mengajak orang lain juga untuk berbuat baik, untuk sama-sama berbuat baik. Karena kita masuk surga itu bareng-bareng ya. Masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Maka ketika kita salat ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Artinya bukan hanya jalannya orang sendirian berjalan sendiri gitu, harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Jadi enggak cukup menjadi orang baik. Bahkan seseorang yang baik tapi dia membiarkan kemungkaran terjadi di sekelilingnya, itu bukan orang baik. Jadi harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga, ada
baik dan harus mengajak orang lain juga untuk berbuat baik. Yang kedua, nusyfiqu alaihim wa narhamuhum. Nusyfiqu sayang siapa kita alaihim atas mereka ibad, wa narhamuhum dan mengasihi siapa kita hum kepada ibad. Nuwaqqirul kabir, menghormati siapa kita al-kabira kepada orang yang tua. Wa nar'afu bis-shaghir, dan sayang siapa kita bis-shaghir terhadap orang yang muda. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarhamu shaghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak hormat pada orang tua dan tidak sayang pada yang muda. Jadi orang tua siapapun itu, misalnya kita sudah jadi apalah, jadi dosen misalnya, ada orang tua di depan kita, siapapun itu ya, meskipun apalah dianggap secara sosial dianggap rendah misalnya, tapi dia orang tua muslim lagi, ya harus kita hormati. Kita cium tangannya, tidak usah gengsi. Kenapa gengsi? Karena Nabi memerintahkan seperti itu. Yang kelima, nakbalul ihsan wa nujazi alaih. Nakbalu menerima siapa kita ihsan kepada perbuatan baik, wa nujazi dan membalas siapa kita alaihi atas ihsan. Kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita terima dan kita berusaha untuk membalasnya. Kita berusaha untuk membalasnya. Yang keenam, wa natajawazu dan mengabaikan siapa kita anil isaati dari perbuatan jelek. Artinya kalau ada orang berbuat jelek pada kita, kita cuekin saja. Maksudnya tidak membalas ya, wa nasfahu dan memaafkan siapa kita. Yang ketujuh, la naghdabu li anfusina, tidak marah siapa kita li anfusina untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita. Bal naj'alu ghadabana lillah, bal naj'alu akan tapi menjadikan siapa kita ghadabana kepada kemarahan kita lillahi karena Allah, wa ridhana dan menjadikan kita kepada keridhaan kita lahu karena Allah. Dan beliau berkata seperti ini ya, hal-hal yang beliau tuliskan ini sesuatu yang sudah beliau jalankan. Ada ceritanya diceritakan oleh Habib Salim bin Umar, putranya Habib Umar yang tertua ya, yang laki-laki. Jadi pernah ada orang yang datang ke rumahnya itu membawa sertifikat tanah palsu. Sertifikat tanah palsu yang dia mengklaim bahwa rumah yang ditempati oleh Habib Umar itu adalah miliknya. Tanahnya itu miliknya. Habib Salim kan debat kan, nah ini kan hak saya, ini hak keluarganya Habib Umar. Terus dimaturkan ke Habib Umar. Habib Umar ya sudah, berikan tanah itu, kita gak mau berurusan, kita tidak mau memberatkan seorang muslim di hadapan Allah hanya karena urusan dunia. Jadi apa yang beliau sampaikan, la naghdab li anfusina, kita tidak marah untuk kepentingan kita, itu nyata dalam kehidupan beliau ya. Yang ke-8, la tatashawwaqu anfusuna ila ihsani ahadin minal khalq. La tatashawwaqu, tidak menginginkan, tidak berharap apa anfusuna diri kita ila ihsani ahadin pada perbuatan baik seorang pun minal khalqi dari makhluk. Setting diri kita untuk tidak berharap kebaikan dari siapapun, dari makhluk siapapun. Setting diri kita untuk itu. Semakin kita berhasil menyeting kita untuk seperti ini, untuk tidak berekspektasi apapun kepada makhluk, kehidupan kita akan semakin enak, akan semakin ya mau dihormati ya, nggak penting gitu loh, mau dihormati atau tidak dihormati itu bukan sesuatu yang kepikiran, tidak masuk pikiran, bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang pantas untuk diperdulikan. Yang ke-9, wala yamna'una, dan tidak, ini berat ini ya, dan tidak mencegahna kepada kita apa i'tida'uhum, permusuhan mereka khalqi alaina atas kita, tidak mencegah permusuhan mereka sekalipun mereka memusuhi kita. Hal itu tidak mencegah kita untuk apa? Minal ikhlas, dari tulus, finusi, dalam menginginkan kebaikan lahum untuk mereka, khalqi yang musuh kita.
wa isda'il ihsani, dan memberikan kebaikan ilaihim pada mereka, khalqi yang memusuhi kita, membalas. Ya tadi itu contohnya ya, tadi itu contohnya. Dan banyak lagi cerita dari Habib Umar ya, yang banyak lagi lah. Yang ke-10 apa itu? Nattaqihim, mewaspadai siapa kita him kepada khalqi, wa nahzaru minhum, dan berhati-hati siapa kita minhum dari mereka khalqi, tapi wala nusi'u bihimul dzan, tapi tidak suudzon ya, tidak memperburuk siapa kita bihim terhadap mereka khalqi, atau kepada dugaan. Kita waspada tapi tidak suudzon. Kalau suudzon gimana? Suudzon itu memastikan bahwa orang itu, wah, ini orang mau apa gitu. Enggak. Cukup waspada sehingga kita jadi punya batas. Paham tidak maksudnya ini? Paham ya? Jadi tidak perlu sampai suudzon, tapi yang penting kita itu tahu batasnya. Untuk punya batas kita itu perlu prioritas. Misalnya begini, kita diajak ngobrol nggak jelas sampai semalaman penuh, diajak nongkrong atau diajak nonton konser atau apa, itu kita harus tegas, harus bilang enggak. Jangan, artinya nahzaru minhum itu artinya kita waspada terhadap dampak negatif yang mungkin dibawa oleh makhluk. Jadi kalau diajak kemana misalnya, ke diskotik atau kemana, ya harus tegas. Enggak. Untuk bisa tegas seperti itu, biasanya kita itu butuh prioritas. Maksudnya prioritas itu butuh apa yang kita pentingkan dalam hidup ini. Kalau misalnya kita pengangguran, diajak ke diskotik ya pasti mau. Kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya kegiatan yang positif, diajak main-mainnya ya jelas mau. Yang ke-11, nuhibbu fillah, nuhibbu, cinta siapa kita fillah karena Allah. Bukan omong kosong ya, bukan sekedar untuk merayu cewek, bukan. Tapi ini buktinya apa? Buktinya nanti akan dilihat apakah rasa cintanya itu akan berdampak kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Wanu begitu fillah, dan marah siapa kita fillah karena Allah. Ini konsekuensi ya, artinya satu rangkaian. Yang ke-12, natasama 'anil masalihi wal matami' syakhsiyah. Natasama mana asalnya menjadi tinggi siapa kita. Maksudnya itu menjauhkan diri siapa kita 'anil masalihi, dari kepentingan, wal matami' dan harapan atau kepentingan juga maksudnya. As-syakhsiyah yang bersifat personal. Jadi tidak punya kepentingan personal apapun. Semakin seseorang itu tidak punya kepentingan personal, akan semakin enak kehidupannya. Lalu urusan personalnya yang urus siapa? Allah. Saya punya Syekh Sufyan Al-Arifin ya, Allah yarham. Orang mentak gelem sibuk dengan urusan perjuangan, bekal sibuk urusan abad TV. Seseorang jika dia tidak mau disibukkan dengan urusan perjuangan, memperjuangkan agama Allah, dia pasti akan dibuat sibuk oleh urusannya sendiri, cari makan, cari gitu. Hal semacam ini adalah sesuatu yang bersifat tajribi, sesuatu yang bersifat eksperimental. Maksudnya Anda baru akan yakin kebenaran pernyataan barusan itu kalau Anda sudah menjalaninya. Coba jalani kehidupan, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, lakukan jalani kehidupan Anda ini dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah. Pasti dijamin enak hidupan. Ya tentu saja akan ada ujian, ya tentu saja akan ada cobaan. Karena memang seperti itu ya.
Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menganggap dibiarkan tidak diuji lagi sesudah mengatakan saya beriman pada Allah, nggak diuji lagi? Tidak, pasti akan diuji oleh Allah. Ujian itu apa tujuannya? Supaya hati kita itu murni. Jadi kata-kata ujian itu apa ya? Bahasa Arabnya apa ujian? Apa? Bahasa Arabnya ujian apa? Apa ya? Betul. Ujian bahasa Arabnya apa? Hah? Fitnah. Ujian itu ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diuji lagi. Tidak. Ujian itu fitnah. Fitnah itu asal penggunaannya dalam bahasa Arab adalah api yang digunakan untuk membersihkan emas dari karat. Api yang digunakan untuk membersihkan emas dari hal-hal yang jadi supaya emas itu menjadi emas murni dibakar. Manusia itu seperti itu. Diuji itu apa? Untuk membersihkan jiwanya dari unsur-unsur non kemanusiaannya, dari unsur-unsur kebinatangannya, supaya tidak lagi ada kepentingan-kepentingan yang menciderainya sebagai seorang manusia. Muraduna al-khalid, muraduna adapun sesuatu yang dituju oleh kami, al-khalidu ialah yang abadi, ialah yang kekal, bukan kepentingan sesaat, bukan apa? Satu kali coblos di kotak suara, bukan apa? Bukan hal-hal yang sementara. Tujuan kami adalah al-khalid, sesuatu yang abadi. Dunama bukan sesuatu yang akan berakhir apa mah? La nardo dunal jannati bisaman. Keren kali ya. La nardo tidak ridho, tidak rela siapa kami dunal jannati selain surga bisamanin untuk menjadi harga perjuangan kami. Yang membayar kami siapa? Allah. Apa bayarannya? Surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka itu. Apa bayarannya? Bi anna lahumul jannah. Dan sudah tegas dalam hadis ya, apa? Wasilatullahi ghaliyah. Barang dagangannya Allah itu mahal. Apa ya? Surga itu. Sesuatu yang mahal itu tentu harganya juga mahal. Tebusannya juga mahal. Perjuangan berdarah-darah itu. Nad'u mengajak siapa kita al-ibadah kepada hamba-hamba ilallahi, kepada Allah, bukan kepada diri sendiri ya. Ini yang bahaya ini ya. Maksudnya yang bukan bahaya, maksudnya yang harus diwaspadai kalau kemudian kita nanti ditempatkan di posisi untuk da'i ilallah. Kita ditempatkan menjadi orang yang berdakwah. Jangan sampai mengajak kepada diri sendiri, jangan sampai mengajak kepada golongan, jangan sampai mengajak kepada lembaga natibi, mengajak kepada sekolahnya sendiri, kepada madrasahnya sendiri, bukan. Tujuan kita dakwah itu mengajak ilallah, bukan mengajak kepada selain itu, bukan mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah SAW. Bisidqi dengan tulus, dengan sungguh, wal ikhlasi dan ikhlas, wal rifqi dan lembut, walini dan lembut, wat targhibi dan dengan motivasi, dengan dorongan, wal qawli wal amal dan ucapan serta perbuatan. Nabdhulu fi dzalika ghayatal juhdi. Nabdhulu mengerahkan siapa kami, kita, fi dzalika dalam itu, nad'u ilallah, nad'u ibad ilallah ghayatal juhdi, dengan puncak kemampuan. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan untuk ngajak orang ke pangeran, kita kerjakan. Apa baik itu? Tak apa tuh mateh. Boleh cerita ada ceritanya Hadratul Marhum Ki Ahmad Sufyan Al-Arifin. Beliau itu kan sering koncengan ke mana? Ke pulau-pulau, ke Podai, ke Raas. Nah, beliau pernah
satu waktu itu undangan ke Raat. Kemudian sesudah acara yang di Raat, keesokan harinya kalau nggak salah, itu ada undangan lagi, atau sesudahnya ada undangan lagi di Pulau Sapudi, Ode. Cuman waktu itu sehabis acara ombaknya itu besar sekali, sehingga tidak satu nelayan pun berani untuk mengantarkan beliau dari Raat ke Pode. Takut semua. Takut semua. Akhirnya beliau, pokoknya bulan waktu saya harus sampai ke Pode kan ini ada acara, karena saya diundang. Karena saya diundang walimah dan mendatangi walimatul urus itu hukumnya apa? Wajib. Harus tahu ya. Harus tahu mendatangi undangan walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Artinya yang beliau laksanakan itu adalah karena kewajiban syariat. Pokoknya harus berangkat, nggak peduli seperti apa. Akhirnya ya terpaksa, maksudnya ada salah satu nelayan yang nggak berani sebetulnya karena ombaknya terlalu besar, tapi ya karena sudah beliau ngajak, memberanikan diri. Ya ternyata ya itu, naik kapal, ombaknya tenang. Ombaknya jadi tenang. Artinya kalau benar-benar orang itu berjuang di jalan Allah, ya pasti akan dibantu oleh Allah. Dan karena Allah ini yang punya semuanya, yang punya laut, yang punya ombak, yang punya kapal, semuanya ini milik Allah, akan digunakan oleh Allah untuk memfasilitasi orang itu melakukan dakwahnya. Tentu beliau seperti itu tentu sudah melewati berbagai ujian dan cobaan. Kalau masih muda jangan cemas. Kalau bukan makomnya ya, kalau bukan makomnya. Wala nada'u, dan tidak membiarkan, tidak mengabaikan siapa kami fursatan kepada kesempatan lidakwatihim, untuk mengajak ibad ila maulahum, pada Tuhannya ibad, illa tanamnaha, kecuali akan menggunakan siapa kami kepada fursat. Tidak ada kesempatan sekecil apapun yang tersedia untuk mengajak orang lain untuk kenal Allah, untuk kenal Rasulullah SAW, kecuali pasti digunakan. Apa saja, ketika politik, ketika ada pertemuan ekonomi, pokoknya ada kesempatan yang bisa digunakan untuk mengajak orang kepada Allah, akan digunakan. Semuanya. Ki Sufyan itu kan aktif di politik, sangat aktif di politik. Kalau Habib Umar enggak, beda jalan tapi sama tujuannya. Yang penting itu nyambungkan ke pengeran itu, ketersambungan hati seorang dengan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. La nuridu, tidak menghendaki siapa kami minkum dari kalian jazaan kepada balasan, wala syukuran, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. In ajruna illa 'alal ladzi fatarana. In ajruna, tidak adapun ganjaran kami, pahala kami, upah kami, illa 'alal ladzi, ialah kecuali atas zat fatarana, yang menciptakan siapa alladzina, kepada kami. Tapi yang kami harapkan itu ya Allah. Semakin fokus, ya memang ya begitu ya. Qul, katakanlah, hadhi, adapun ini, sabili, ialah jalanku, ad'u, mengajak siapa aku, ilallah, untuk menuju Allah, ala basiratin, atas kesadaran penuh, ana, ya aku, waman, dan orang-orang tabi'ani, wamanit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti siapa mani kepadaku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan ayusabbihu subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana, dan tidak ada siapa saya, minal musyrikin, ialah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian natasaddaqu, bersedekah siapa kami, kulla yaumin, setiap hari, bima, dengan apa saja, tayassara, yang menjadi mudah, apa ma wa in qalla, sekalipun sedikit. Ini ya, ini banyak faedahnya. Bersedekah setiap hari. Tekakun saya, Bu. Kiriman santri sekarang berapa sekarang per bulan biasanya? Kiriman santri sekarang berapa per bulan? Berapa? 500 ya.
Kalau 1 bulan mengeluarkan uang 30.000 berat atau tidak? Berat, maaf. Sebulan 30.000. Dapat apa sih 30.000? Apa? 30.000. 30.000, Pak. Ya. 30.000 1 bulan, bukan 1 hari, bukan 1 bulan. Maksudnya setiap hari itu sedekahkan 1.000 saja. Orang Tuhan sudah rasakan sendiri sudah. Setiap hari ya entah berikan sama siapa saja sudah. Kalau bisa orang yang butuh 1.000 setiap hari. Hal semacam ini itu sama dengan kayak ceritanya Imam Syafi'i ya. Beliau itu kan ketika di bulan Ramadan beliau itu hatam Quran berapa kali? 60 kali. Jadi hataman kok 60? Iya. Sebulan berapa kali? 30 hari kan. Jadi pagi hari itu sekali hatam, malam hari sekali hatam, besoknya begitu. Hal semacam ini kalau didengar oleh orang yang tidak pernah baca Quran, tak kira baca aja. Tapi coba jangan biasakan secara bertahap ya. Kalau 1 juz berapa menit? Hah? Setengah jam. Ini yang rutin berarti. Hah? Kalau bilang nggak capek, berarti lebih rutin berarti. Artinya dalam, apalagi kalau sekarang ada kuliah udah. Nah, kalau nggak ada kuliah kan banyak waktu kosong berarti kan. Ya gunakan itu untuk baca Quran sebanyak-banyak. Baca Quran sebanyak-banyak. Sama, artinya semakin kita merasakan, semakin akrab dengan Al-Quran, kita akan semakin bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu tajribah. Sama. Jadi coba saja teman, apa sedekah benar saya buat. Kemudian wa'in qalla. Kemudian yang ke-16, natana qashu wa natabahasu, saling berdiskusi siapa kita, wa natabahasu dan saling membahas siapa kita, tapi wa natruku mujadalata man la yakunu qasduhu al-ihtida. Nah ini ya. Kalau diskusi kita terbuka, mau bicara, mau diskusi, mau musyawarah kita terbuka, tapi wa natruku dan meninggalkan siapa kita, mujadalata man kepada mendebat atau berdebat dengan orang la yakunu yang tidak ada apa qasduhu tujuannya man al-ihtida'a ialah mendapatkan petunjuk ila sabilil haq pada jalan kebenaran. Kalau tujuannya hanya menang-menangan ya enggak usah ngomong. Kita akan ngomong dengan orang-orang yang memang mau mencari kebenaran. Bal tasallaqa, dia tidak bertujuan mencari kebenaran, bal tasallaqa akan tapi mendominasi alaihi atas man apa hawahu kepentingannya man, fala yuridu maka tidak menginginkan siapa man illa ayan tasira kecuali harus menang siapa man, atau menang siapa man liraihi pada pendapatnya man, makana apapun karena ada apa pendapatnya itu. Pokoknya pendapat saya harus menang dengan cara apapun, bukan begitu. Kalau itu yang menjadi tujuannya maka kami tidak bersedia, karena yang nggak ada gunanya. Musyawarah itu dari kata apa? Shin, waw dan ra. Itu maknanya adalah menyuling madu. Madu itu sendiri kan sudah baik ya. Madu itu sendiri sudah baik. Masdar atau asal kata musyawarah itu dari menyuling madu, jadi sesuatu yang baik. Pendapat yang muncul ketika musyawarah itu bukan sesuatu yang jelek, baik, tapi memilih yang terbaik di antara yang baik, itu musyawarah. Kalau kemudian tujuan diskusi adalah untuk menang-menangan, ya bukan musyawarah namanya bukan musyawarah. Wan nasu, dan adapun manusia, amamana di hadapan kami, wahidun ialah salah satu min arba'atin dari 4 orang.
Ada 4 tipe orang yang akan kita hadapi. Saksun amana mukinan. Saksun yang pertama seseorang amana yang beriman siapa sakhs mukinan padahal yakin. Wasaddaqa dan percaya siapa sakhs mutmainan padahal mantap. Wahabba ya'malu jadan. Wahabba dan bertiup ya mana soalnya. Artinya bersungguh-sungguh siapa man ya'malu padahal beramal siapa man dan padahal serius fi tariqi imanihi dalam jalan keimanannya man wa tahqiqi mabda'ihi dan mewujudkan prinsipnya man bazilan padahal mengerahkan ghayatul juhdi kepada puncak usaha, puncak kesungguhan wa aqsal mustata dan kepada notoknya atau apa ya, kepada ujung hal yang mampu dia kerahkan. Orang seperti ini orang yang teguh pendirian, dia mau berkorban demi prinsipnya, demi agamanya, bahwa maka adapun sakhs minna ialah bagian dari man, wa nahnu dan adapun kami minhu ialah termasuk bagian man. Nu'abiduhu yang akan mendukung siapa kami hu kepada sakhs. Gak peduli organisasinya apa, gak peduli pondoknya apa, gak peduli sekolahnya di mana dan seterusnya. Kalau prinsipnya sama, kami dukung dan kami akan saling membantu. Wa nadau dan akan meletakkan siapa kami aidina kepada tangan kami fi yadihi di tangannya sakhs, akan bekerja sama. Sa'irina padahal berjalan ala manhajir ra'ilil awal mengikuti jalannya kelompok atau generasi al-awwal yang pertama, yaitu generasi para sahabat. Gimana para sahabat itu kan beda-beda karakternya. Sayyidina Abu Bakar itu hatinya itu lembut, mudah menangis. Sayyidina Umar keras, Sayyidina Utsman pemalu, Sayyidina Ali pemberani. Kan beda-beda karakternya. Tapi ketika urusan perjuangan semuanya jadi satu. Wala yasluha akhiru hadhil ummah dan tidak akan pernah baik akhiru hadhil ummah apa akhir dari umat ini illa bima kecuali dengan sesuatu saluha yang menjadi baik bihi dengan ma awwaluha apa awalnya hadhil ummah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, bersatulah, jangan bercerai-berai. Berbeda pendapat iya, tapi jangan bercerai-berai. Boleh berbeda pendapat, boleh. Yang kedua, sakhsun, seseorang arafa yang tahu siapa sakhs al-haqqa kepada kebenaran, wa amana dan beriman siapa sakhs bihi dengan terhadap hak, illa annahu kecuali hanya saja sungguhnya imannya sakhs yang B ini imanun ialah iman naimun yang tidur, imannya yang tidur, fatirun yang lemah, kendor, yaskulu yang berat alaihi atas sakhs al-amalu apa beramal bimuqtadahu dengan konsekuensi keimanan itu, wa yasyukku dan berat alaihi atas sakhs apa al-badlu mengerahkan apa usaha fi sabilihi di jalannya iman. Dia sudah mantap imannya tapi kibek sangka. Pahala maka adapun sakhs yang B ini natuh ialah mengajak siapa kita kepada hala ilal amali untuk beramal wal jiddi dan bersungguh-sungguh fi sabili mabda'il haq di jalan prinsip kebenaran alladzi rupanya mabda'il haq amana yang beriman siapa sakhs bihi terhadap mabda'il haq wartadahu dan ridho siapa sakhsku kepada mabda'il haq. Apa itu bacaan? Hah? Apa itu Pak? Oh ya, ubayyinina padahal menjelaskan, kita mengajak dan seraya menjelaskan lahu pada sakhs annahu bahwasanya sakhs laisa ialah annahu bahwasanya kelakuan ya laisa tidak ada al-imanu apa keimanan bitamanni ialah dengan mimpi atau harapan kosong, walakin akan tapi ma waqura fil qalbi, tapi keimanan itu adalah ma sesuatu waqura yang tersimpan kokoh apa ma fil qalbi dalam hati, wa saddaqahu dan dibenarkan dan
verifikasi, diafirmasi dan mengafirmasi kepada ma al-amalu apa tindakan. Keimanan itu ada dalam hati dan diafirmasi oleh tindakan. Fa'in afaqa, maka apabila terbangun atau sadar siapa syakhs min ghaflatihi dari kelalaiannya sah, dari ketidaksadarannya syakhs, wastaiqadha dan terjaga siapa syakhs min subatihi dari ngantuknya syakhs, fadaka maka adapun itu istiqadh atau adapun itu istaiqadha dan afaqa ma ialah keadaan nuriduhu yang menginginkan siapa kita kepada malahu untuk syakhs. Memang kami ingin membangunkan orang yang semacam ini. Wa illa, dan apabila sesudah eksekutif aja ke bahwa maka adapun syakhs akhuna ialah tetap saudara kami ala kulli hal atas setiap keadaan. Nas'alullaha, memohon siapa kami Allah kepada Allah, lana bagi kami walau dan bagi syakhs al hidayah kepada petunjuk. Ini penting sekali prinsip-prinsip semacam ini, karena nanti kita di masyarakat akan ketemu orang-orang, ada yang tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D. Yang C, saksun seseorang mutasyakikun yang ragu. Layah tadi yang tidak mendapat petunjuk siapa syakhs sabilan kepada jalannya, seapanya jalannya. Atau bahkan au mukadzibun, atau mendustakan siapa syakhs. Ghairu annahu, hanya saja sesungguhnya syakhs laisa ialah tidak ada siapa syakhs bi muharibin ialah orang yang memerangi, wala muawwikin wala muawwiki tariqid dakwah wala muawwikin, dan juga tidak menghalangi tariqad dakwah kepada jalan dakwah. Ya, orang agnostik kira-kira gitu ya, orang nggak peduli agama tapi juga nggak fanatik dengan ateismenya, kayak itulah Coki Pardede. Ya enggak lah ya, tapi dia itu agak seperti siapa lah misalnya beberapa tokoh ateis yang secara aktif mendakwahkan ateismenya. Fahada, maka adapun ini syakhs yang C ini bainana wa bainahu, bainana ialah di antara kami, wa bainahu dan di antara hadza ad-da'watu, adapun mengajak ilallah taala bil hikmah, dengan hikmah, wal mujadalati, dan dengan berdebat, billati, dengan cara ia yang adapun allati ahsanu ialah yang terbaik. Dan ini beliau ada seperti ini bukan hanya beliau sudah, santri-santrinya Habib Umar itu bukan hanya dari Indonesia, Malaysia, bukan, Prancis, Amerika, dari Jerman, dari Manchester tadi itu, dari berbagai negara dan dari berbagai profesi, dari berbagai negara, yaitu orang yang alim mangkuannya gitu itu. Jadi orang yang benar-benar alim itu dan kealimannya dan ilmunya yang banyak itu diamalkan, ya akan menjadi seperti itu, Nasiru, berjalan siapa kami binuril haqqi, dengan membawa cahaya kebenaran, wara'an hirafati afkarihi, di belakang penyimpangan-penyimpangan pemikirannya, wa taqallubiha, dan bolak-baliknya afkar atau inhirafat, fil zulami, dalam kegelapan. Maksudnya apa? Kita temani dia berproses, kita temani dia mencari jalan. Karena orang itu kalau betul, ini loh pentingnya kita belajar serius ketika di pondok itu ini. Kalau ilmu kita nggak cukup, kemudian pulang ke rumah ketemu sama orang-orang sama orang-orang yang seperti ini, yang tipe C ini, kita nggak bisa menemani dia untuk berproses mencari kebenaran, nggak bisa. Kenapa? Ilmu kita nggak cukup. Makanya mumpung di pondok sekarang itu, habiskan kesempatan belajar sebaik-baiknya, gunakan kesempatan belajar itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan apapun yang Allah berikan ketika di pondok, itu berarti Anda suatu saat akan membutuhkan itu. Kok tahu? Saya tahu karena saya seperti itu. Dulu ketika di pondok ada pelajaran arut ya, ada pelajaran apa arut itu? Syair ya, ilmu tentang cara membuat syair. Dulu saya waktu di pondok tak pandai mana ya.
belajar arus itu tidak terlalu minat ya. Akhirnya apa? Kasta, menyesal. Jadi ternyata memang ini pelajaran pahit ya. Kesempatan apapun yang Allah berikan kepada seorang santri di pondok, pelajaran apa saja, itu pasti suatu hari nanti akan dia butuhkan. Karena itu kesempatan belajar apapun di pondok itu jangan disia-siakan. Jadilah orang yang serius di pondok untuk mempelajari segala hal yang tersedia di pondok gitu. Asallahu ayyunawwira aqlah. Semoga Allah ayyunawwira ialah harus menerangi Allah aqlahu kepada akalnya. Betul. Sakhas wa yushriku dan bersinar fi qalbihi dalam hatinya sakhas apa diyaul huda, sinar petunjuk. Yang terakhir, sakhsun lam yaktafi bil kufr. Seseorang lam yaktafi yang tidak mengambil cukup siapa sakhas bil kufri dengan kekufuran wa takdzibi dan mendustakan. Harbi sudah ya, orang yang bukan sekedar kafir, bukan sekedar mendustakan agama, tapi bal dhalla, akan tapi menjadi siapa sakhas mu'adiyan ialah memusuhi siapa sakhas. Yuhawilu yang berusaha siapa sakhas isqata rayatil huda kepada menggugurkan bendera petunjuk wal haqqi dan kebenaran, wa yatahayyanu dan menunggu-nunggu kesempatan atau menunggu-nunggu siapa sakhas al-furasa kepada beberapa kesempatan linaili untuk menjelek-jelekkan minal islami terhadap agama Islam. Ada kesempatan sedikit digunakan untuk, dan sekarang kalau dulu yang seperti ini kan hanya ada di barat dulu kan. Sekarang di Indonesia sudah ada. Bukan hanya di Indonesia. Di daerah Tapal Kuda ini sudah ada orang yang terang-terangan menentang Tuhan, terang-terangan itu ada di daerah Tapal Kuda ini. Kalau dulu kan tidak terpikirkan bahwa ada orang yang, kalau Tapal Kuda ini kan Surabaya ke timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, atau Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan ke selatan itu kan daerah santri secara umum ya. Artinya kalau kemudian saat ini ada, meskipun secara online, terang-terangan menentang Islam, wah itu, ya itu, wa ahlihi dan ahlinya Islam. Fahadha maka adapun ini sakhas yang dipede ini laisa ialah tidak ada. Apa kelakuannya seluruh ialah layak lahu bagi sakhas apa illa haddus sinan. Apa kecuali tajamnya pedang. Hatta yafi'a nah seperti yang terjadi di Israel sekarang. Ya, mun bajana perang ya seperti resolusi jihad tahun berapa? Tahun 45 itu, 22 Oktober itu. Hatta yafi'a sehingga kembali ila amrillah, sehingga kembali siapa sahaja ila amrillah pada perkalanya Allah, au yaqdiyallahu atau memutuskan Allah siapa Allah amron kepada satu perkara karena yang ada siapa apa amron maf'ulan ialah sudah ditetapkan oleh Allah. Wala yansurannallahu may yansuruh. Dan niscaya pasti akan menolong sungguh Allah siapa Allah man kepada orang yang suruhu yang menolong siapa manhu kepada agamanya Allah. Innallaha semuanya Allah laqawiyyun aziz, niscaya zat yang maha kuat, azizun yang maha perkasa.